يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون يسرى يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد على الورى من ذكر وأصدق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوج يا ربي صل على محمد واقطع من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحمد النبي توفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تحسن البدايات والنهايات ونصلي ونسلم ونكرم ونعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أفضل البريات وعلى آله وأصحابه سادة القادة. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصل العاقبة. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي آمين يا رب العالمين. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها السلام. السلام عليكم
warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami' Al-Maksum. Semoga semua amal ibadah kita bil khusus salat maghrib yang baru saja kita laksanakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan atas diri kita dan anak istri kita, keluarga kita umur yang panjang penuh dengan ketaatan, kekuatan, kesehatan, luasan rezeki, kemudahan, kesuksesan, keberkahan zahiran wa batinan bijahin Nabi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pula kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam baginda alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, para hadirin sekalian, alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermuajahah di dalam masjid yang mulia ini, di waktu yang mulia, dalam aktivitas yang mulia. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia dengan berkah Nabi yang paling mulia, amin ya rabbal alamin. Sebelum Anda membahas kitab ini, ya, sedikit ada hadis dari baginda Muhammad SAW. Anda lupa, ini sudah pernah dibahas di sini atau belum nih, mengenai satu hadis dari baginda Muhammad SAW yang mana pada hari Jumat itu ada 70 malaikat duduk di pintu masjid. Belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa radha wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi asrafid darain amin ya rabbal alamin. An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yajlisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jumu'ati sab'una malakan yaktubuna an-nasa bi asma'ihim hatta yakuna akhira man yuktabu rajulun jaa hina jalasal imamu 'alal minbari falam yu'dhi ahadan fi majlisihi wa lam yaqul illa khairan fadzalika adna ahli yaumil jumu'ati haddan fadzalika alladhi yughfaru lahu ma 'amila minas sayyi'ati bainal jumu'atain." Jadi ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Ali bersabda Rasulullah SAW, duduk kata Rasulullah di setiap pintu di masjid-masjid pada hari Jumat itu ada 70 malaikat. Jadi hari Jumat itu di pintu masjid nih, ya, itu ada 70 malaikat yang duduk di seluruh masjid di muka bumi pada hari Jumat. Lalu ngapain ini malaikat? Yaktubunan nasa bi asma'ihim. Ini malaikat mencatat orang-orang yang datang sesuai dengan nama-nama mereka. Hari Jumat orang datang, fulan bin fulan, dicatat sama malaikat fulan bin fulan. Datang lagi fulan bin fulan, dicatat. 70 malaikat di setiap pintu masjid. Lalu hatta yakuna akhira man yuktabu rajulun jaa hina jalasal imamu 'alal minbari. Hingga keadaan orang yang terakhir dicatat oleh malaikat itu adalah orang yang datang ketika dia datang imam duduk atau khotib duduk di mimbar. Jadi malaikat tuh mulai catat, ya, dari pagi orang sudah datang ke masjid dicatat yang mau sholat Jumat. Bulan sampai terakhir, orang yang terakhir dicatat itu adalah orang yang ketika imam duduk di mimbar atau khotib duduk di mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk tuh. Nah itu ada orang datang nih, ya, itu orang yang terakhir dicatat sama malaikat. Lalu kalau misalnya ada orang lagi datang setelah itu, khotib sudah berdiri, sudah khutbah, orang tersebut tidak lagi dicatat oleh malaikat, nggak masuk namanya dalam catatan malaikat tersebut. Nah lalu orang ini tadi yang terakhir datang tadi, ketika yang terakhir dicatat, bukan terakhir datang, yang terakhir dicatat oleh malaikat, ya, ketika khotib duduk di mimbar. Orang ini tadi falam yu'dhi ahadan fi majlisihi wa lam yaqul illa khairan. Dia hadir di pelaksanaan salat Jumat. Dia duduk di dalam masjid, dia tidak mengganggu seorang pun di sekitarnya, dia tidak berkata-kata dan kecuali yang baik saja. Fadzalika adna ahli yaumil jumu'ati haddan. Maka itulah, ya, keadaan orang itulah adalah yang paling rendah bagi pelaksana sholat hari Jumat, hadzon, kadar pahalanya. Yang dia dapat, orang yang paling rendah dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Lah orang itu ganjaran pahalanya itu yang paling rendah. Ya.
Wa dzalikal ladzi yughfaru lahu ma 'amila minas sayyi'ati minal jum'atain. Dan hal itu juga ya, yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh kelakuan amal dia berupa keburukan, kejahatan antara dua Jumat. Itu ganjaran paling rendah bagi orang yang melaksanakan salat Jumat yang masuk dalam catatan malaikat. Orang yang datang terakhir ketika orang yang dicatat terakhir ketika khotib duduk di mimbar. Lalu bagaimana orang yang datang sebelumnya? Oh, ganjarannya lebih besar otomatis. Ya, ganjarannya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang yang datang setelah khotib khutbah? Khotib lagi khutbah, dia baru datang. Khotib sudah berdiri, sudah menyampaikan khutbah, ini orang baru datang. Nggak masuk dalam catatan malaikat tadi, dan dia tidak dapat ya ganjaran yang sesuai disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, dan dia juga tidak dapat ampunan dari Allah SWT apabila dia melakukan kekhilafan, kesalahan berupa keburukan, kejahatan di antara dua Jumat. Jadi dari Jumat sekarang sampai Jumat depan dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rugi ya, rugi kita kalau misal datang, kita telat datang ke pelaksanaan sholat Jumat. Nah, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala rabbuka, bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat. Allah menginformasikan, memberitahukan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalatil malaika, lalu berkata para malaikat. Malaikat merespon atas pemberitahuan Allah, atas firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat ini ngomong, rombongan malaikat ini kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Jadi omongan malaikat ini berupa protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan diprotes. Tuhan diprotes, dikritik. Apa kata malaikat? Kenapa ya Allah kau hendak menjadikan seorang pemimpin di muka bumi yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Ya, memang kenyataannya manusia merusak bumi dan terjadi pertumpahan dan darah. Wanahnu, sementara kami ini, kata malaikat, nusabbihu bihamdika, kami senantiasa mensucikan kau dan memuji kau. Wa nuqaddisu lak, kami senantiasa bertasbih dengan memuji kau dan senantiasa mensucikan kau. Qala Allah Ta'ala, ya, falamallahu alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala mengecam kepada mereka ini, pada para malaikat. Allah kecam artinya Allah murka kepada para malaikat. Wa qala, dan Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Karena Allah maha mengetahui. Ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Akhirnya apa? Karena Allah murka kepada para malaikat, fakhabatil malaikatu fatafu haulal arsy sab'a marat. Malaikat ini ketakutan, bukan 1, 2, 3, bukan 1000, 2000, bukan 10.000, 20.000, ratusan ribu, jutaan. Karena malaikat Allah gak ada yang tahu kecuali Allah yang maha tahu. Allah ciptakan terus tuh malaikat. Jutaan malaikat itu tadi, mungkin ratusan juta, mungkin miliaran. Wallahu a'lam. Semuanya ketakutan dan tawaf mengelilingi arsy Allah Subhanahu wa taala sebanyak 7 kali. Bayangin arsy gede apa? Ya. Di dalam riwayat disebutkan, innallaha khalaqa mi'ata alfa gindila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100.000 lentera. Wa'alliguha bil arsy, dan Allah menggantungkannya di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fas samawati wal ardu wal jannatu wan naru fi gindilin wahidin. Maka 7 lapis langit. 7 lapis langit. Ya, kita lihat keluar angkasa, ya, lihat bulan, matahari, planet-planet lain, Mars, Merkurius, Neptunus, Jupiter, dan lain sebagainya. Itu belum langit 1, itu masih langit dunia. Keluar dari gugusan Bima Sakti, galaksi, keluar dari galaksi
Nggak ada galaksi-galaksi yang lain yang jumlahnya miliaran. Semuanya masih langit dunia, belum langit satu. Lalu bagaimana dengan langit satu? Lebih luas dan jauh sekali. Bagaimana langit dua? Lebih jauh lagi dan lebih luas. Begitu pun terus sampai langit 7. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 lapis surga, 7 lapis neraka. Neraka penghuninya aja Imamul Haddad menyebutkan dalam kitab Misalul Idhikar dalam hadisnya Rasulullah SAW bahwasannya penghuni neraka itu gigi gerahamnya segede gunung Uhud. Gigi gerahamnya segede gunung Uhud. Itu dalam kitab Imamul Haddad disebutkan dari hadisnya baginda besar Muhammad SAW. Ya. Bayangin bagaimana wujudnya. Makanya katanya, ya kata Rasulullah SAW, seandainya penghuni neraka itu dihadirkan ke bumi sesaat aja, satu aja penghuni neraka dihadirkan ke dunia ini, niscaya seluruh penduduk bumi mati. Bukan cuma manusia yang namanya penduduk bumi, hewan yang di daratan, di lautan, di udara, jin sekalipun. Jin itu penduduk bumi juga, ya, mati semua. Kenapa? Satu karena takut melihat rupanya, dua karena baunya yang dahsyat. Dalam hadisnya baginda besar Muhammad SAW. Luar biasa. Nah, tuh bayangin satu aja penduduk ahli neraka ini tadi giginya aja segede gunung Uhud, gimana kepalanya? Kok bisa segede gitu? Memang digedekan, dilipat gandakan, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulitnya aja 8 meter. Habib tahu dari mana? Kitab Imamul Haddad disebutkan itu dalam kitab Misalul Idhikar. Al-Imam Qutbul Irsal wa Ibad Abdullah Habib Abdullah bin Al Haddad. Siapa yang meragukan keilmuan beliau? Berdasarkan dari hadis yang baginda besar Muhammad SAW, kulitnya penghuni neraka itu 8 meter tebelnya. Kok bisa segede gitu? Ya, luar biasa segede gitu. Kenapa? Memang sengaja disebutkan oleh dalam hadis Rasulullah, Allah mau melipat gandakan siksaan terhadap ahli neraka. Alhamdulillah. Nah, bagaimana nerakanya? Bagaimana dengan nerakanya besarnya? Ya kan? Nah, kalau neraka luas, apa otomatis surga jauh lebih luas lagi kan? Nah, 7 lapis surga, 7 lapis neraka, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 lapis surga, 7 lapis neraka, semuanya berada di dalam satu lentera. Sementara Allah ciptakan berapa? 100.000 lentera. 100.000 lentera Allah gantungkan di arsy. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 lapis surga, 7 lapis neraka itu ada di dalam satu lentera. Sisanya 100.000 dikurang 1, sisa yang tadi isinya apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha Tahu. Yang jelas menjadi akidah kita, apalagi kita kaum muslimin dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya mau sehebat apapun, sebesar apapun Allah ciptakan, semuanya Allah ciptakan hanya untuk Rasulullah. Tidak akan Allah ciptakan kalau bukan karena cinta Allah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hebatnya Nabi kita. Nah, ini untuk injeksi dalam jiwa kita, untuk kita tambah takrim, ta'zim, mengagungkan, memuliakan Rasulullah. Luar biasa Nabi kita. Ya. Nah, antum bayangkan bagaimana ini malaikat, ya, mengelilingi arsy tawaf 7 kali. Gimana gedenya arsy? Gede gambreng alaihim wallahu a'lam. Gedenya tuh arsy. Malaikat tawaf 7 kali. Mengelilingi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, nangis minta ampun kepada Allah mereka, ya, dalam keadaan nangis semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Fatajawaza anhum, lalu Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Fa'amarahumullahu an bainu baitan 'ala wajhil ardi hatta law adnaba auladu adama fayatufuna haulal baiti sab'a marratin fayatajawaza anhum kama tajawaza 'anil malaikah. Lalu Allah maafkan nih malaikat tadi, seluruh malaikat. Lalu Allah perintahkan para malaikat ini untuk membangun satu rumah di permukaan bumi. Hingga lau adnabal auladu Adam, kalau ada manusia, anak turunan Adam berarti manusia, kan, berbuat dosa, lalu kemudian dia tawaf di sekitar rumah tersebut sebanyak 7 kali, fatajawaza anhum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan mereka manusia ini. Kama tajawaza 'anil malaika, sebagaimana Allah memaafkan para malaikat, atau Allah mengampuni para malaikat. Akhirnya thumma nazalu fabanu 'ala al-ardil Ka'bah, thumma rafa'a Allah taala waqta tufani ila samai rabi'ah. Akhirnya akan turun nih malaikat. Malaikat turun ke bumi, lalu malaikat membangun Ka'bah.
Di mana Bib? Koordinatnya sama di kota Mekah seperti sekarang. Tapi bukan Ka'bah yang sekarang kita lihat di Mekah. Ka'bah yang kita lihat sekarang itu sudah mengalami berapa kali renovasi. Yang pertama kali itu dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Lalu mengalami beberapa kali pemugaran dan bentuknya tidak seperti sekarang ini. Bentuknya seperti huruf D. Jadi Hijr Ismail itu masuk dari bagian Ka'bah. Karena masalah pembiayaan pada waktu itu ya kurang, akhirnya bentuknya kubus yang Hijr Ismail tidak dimasukkan, makanya tidak boleh sholat fardu di Hijr Ismail. Kalau sholat sunnah boleh. Nah begitu walhasil ya. Nah akhirnya dibangun nih, jadi Ka'bah pertama kali dibangun oleh malaikat. Lalu kemana Bib Ka'bahnya itu Bib? Yang dibangun oleh malaikat. Kenapa Nabi Allah Ibrahim bangun Ka'bah lagi? Kan sudah dibangun oleh malaikat. Nah disebutkan di sini Tsumma rafa'allahu ta'ala waqtat tufani ila sama'ir rabi'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ka'bah yang dibangun oleh malaikat ini tadi ke langit yang keempat pada saat banjir bandang zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi zaman Nabi Allah Nuh itu banjir. Banjirnya cuma bukan di sono doang. Ya enggak, sampai di Swadaya sini banjir. Di Depok, di Bogor, satu dunia banjir, bayangin. Ya kan? Patung Pancoran kalau ada waktu itu habis kena libas. Habis banjir satu bumi. Nah, Ka'bah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang selamat yang cuma ikut di bahteranya Nabi Allah Nuh. Yang enggak ikut Nabi Nabi Allah mati semuanya. Makanya Nabi Allah Nuh itu disebut Abul Bashar. Bapak manusia yang kedua. Nabi Adam. Ada zaman Nabi Adam, ya, generasi, nah banyak tuh manusia mati semua, kecuali yang ikut baterainya Nabi Allah Nuh. Walhasil jadi Ka'bah itu diangkat, Ka'bah yang dibangun oleh malaikat, diangkat oleh Allah ke langit yang keempat pada saat terjadinya banjir bandang di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Wa khalaqallahu ta'ala manaratan fi jambil bait. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya, manaratan, menara. Jadi menara itu serapan dari bahasa Arab. Ya, menara, manaratan. Minbar itu dari bahasa Arab. Ya enggak? Kalau munaro lain lagi, munaro. Ya, ini manaro. Nah, menara ini Allah ciptakan menara fi jambil bait, di samping searah daripada bait. Bait itu Ka'bah tadi yang diangkat di langit keempat. Diciptakan oleh Allah, yakni Ka'bah ini tadi. Tsumma samahul Baitul Ma'mur. Kemudian Allah memberi namanya menjadi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tempat tawafnya malaikat. Katanya kan Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat itu di langit ke-7. Ini informasi Nabi berikan dalam kitabnya langit ke-4. Yang mana yang benar, Bib? Nah, disebutkan di sini jelaskan ya. Wa tulal manarah khamsumi'ati amin. Dan panjangnya tingginya itu menara 500 tahun perjalanan. Tinggi banget sampai ke langit 7. Nah puncaknya itulah tempat tawafnya para malaikat-malaikatnya Allah, yang mana kita dengar dalam kisah peristiwa Isra Mi'rajnya baginda besar Muhammad SAW di langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim, dan di situ ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Yang mana setiap hari itu 70.000 malaikat tawaf di situ. Yang sudah tawaf di situ keluar selamanya tidak akan pernah lagi tawaf di situ. Cuma sekali diberikan kesempatan. Berarti tiap hari itu malaikat diciptakan oleh Allah 70.000 terus ila yaumil qiyamah. Itu banyak banget malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu fa idza kana yaumul jum'ah. Ini ada hubungannya dengan hadis tadi. Fa idza kana yaumul jum'ati yas'adu Jibril alaihi salam 'alal manarati wa yu'adzinu. Lalu apabila ya datang hari Jumat, yas'adu Jibril, malaikat Jibril alaihissalam naik ke atas menara. Wa yu'adzinu, dan beliau azan. Hari Jumat, malaikat Jibril naik ke puncaknya menara Baitul Ma'mur itu, yang mana di dalam riwayat ulama menyebutkan bahwasanya seandainya ya dari atas dari Baitul Ma'mur itu dilemparkan batu terus turun tanpa pengaruh daripada angin dan lain sebagainya, lurus jatuhnya persis akan di atas Ka'bah yang ada di kota Mekah.
Jadi koordinatnya di atas Ka'bah itu tembak lurus ke atas itu ke Baitul Ma'mur. Nah, malaikat Jibril tuh naik tuh ke atas menara. Wa yu'adzinu, dan beliau adzan. Wa yas'adu Israfil 'alal minbari wa yakhutubu. Kemudian malaikat Israfil naik ke atas mimbar dan beliau khutbah. Yang adzan malaikat Jibril, yang khutbah malaikat Israfil. Wa yu'ammu Mikail lil malaika, dan menjadi mengimami malaikat Mikail bagi para malaikat-malaikat lainnya. Jadi malaikat Mikail mengambil peranan sebagai imam. Lalu malaikat-malaikat yang lain jadi apa? Jadi makmum. Jadi malaikat Jibril jadi muazzin, malaikat Israfil jadi khatib, malaikat Mikail jadi imam. Fa idza faragu minas sholati fayaqulu Jibril. Lalu apabila telah selesai daripada sholat Jumat ini tadi, fayaqulu Jibril, lalu malaikat Jibril berkata, apa kata malaikat Jibril? Ma hasala li min at-thawabi li ajli al-adhani wa habtuhu li jami'il mu'adhdhinina fi wajhil ardi. Kata malaikat Jibril, apa-apa yang aku peroleh, segala yang aku peroleh untukku berupa pahala karena menunaikan azan, wahabtu li jami'il mu'azzinina fi wajhil ardi, aku hadiahkan semuanya untuk seluruh muazzin di permukaan bumi. Luar biasa tuh muazzin. Jadi muazzin kalau sholat Jumat dia azan, dia dapat pahalanya double. Pahala dari amaliyah dia sendiri karena azan, lalu tambahan lagi pahala dari amaliyahnya malaikat Jibril. Lalu wayaqulu Israfil, dan berkata malaikat Israfil, ma hasala li min at-tawabil khutbati wa habtu li jamil khutabai fi wajhil ardi. Kata malaikat Israfil, sama apa segala yang aku peroleh untukku berupa pahala karena khutbah, aku berikan, aku hadiahkan, aku hibahkan, wahabtu, aku hadiahkan, aku hibahkan seluruhnya untuk seluruh khatib di permukaan bumi. Tsumma yaqulu Mikail, kemudian berkata malaikat Mikail, ma hasala min thawabil ajri imamati wa habtuhu liman yu'ammu yaumal jum'ati fi wajhil ardi. Kata malaikat Mikail, sama segala yang aku peroleh berupa pahala untukku karena menunaikan menjadi imam, aku hadiahkan, aku hibahkan pahala itu semuanya untuk orang yang menjadi imam pada hari Jumat di permukaan bumi. Waktunya sholat Jumat, imam sholat Jumat. Masya Allah. Tsumma taqulul malaika, lalu berkata para malaikat yang lain, ma hasalalana min at-thawabi minal jama'ati wa habnahu li jami'i man shalla sholatal jum'ah khalfal imam. Kata para malaikat yang lainnya, apa yang kami peroleh berupa pahala dari sholat Jumat berjamaah, kami hadiahkan seluruhnya untuk orang yang sholat Jumat di belakang imam, yang jadi makmum, ya, itu dapat pahala berupa pahala atas amaliyah dia sendiri dan juga tambahan pahala dari para amaliyah para malaikat. Kalau kita lihat ini, ya, yang paling menang banyak ini kayaknya imam plus khotib. Biasanya pelaksanaan kan imam plus khotib. Imam plus khotib dapat pahala diri dia sebagai imam dan tambahan pahala dari malaikat Mikail. Lalu sebagai khotib pahala amaliyah dia sendiri dan tambahan pahala amaliyah malaikat Israfil, tambahan lagi plus amplop dari DKM. Iya kan, bilang menang banyak ini dunia akhirat, masya Allah. Nah ini, ya, kalau kita lihat nih, makmum dapat, tapi dapat pahala dari amaliyah dia sendiri dan amaliyah sholatnya para malaikat bagi yang datang sebelum khotib khutbah. Kalau khotib sudah khutbah, dia baru datang, nggak dapat, tidak masuk dalam catatan malaikat tadi yang duduk di pintu masjid.
masjid. Makanya nanti kalau ada Jumat datang ya ke masjid ini, nah, pintu depan, pintu samping, kanan, kiri ya, ngomong pintu, malaikat gua datang ya, lu catat jangan nggak catat. Tapi ini hadis dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ya. Kita mempercayainya dengan iman kita kepada baginda besar Muhammad SAW. Berarti ada malaikat 70 malaikat di setiap pintu masjid, di setiap pintu di masjid-masjid itu mencatat orang yang datang. Nah lalu apa? Disebutkan di sini wayaqulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya malaikati, atatakarramuna ala ibadi wa ana akramul akramin." Hei, para malaikat-malaikatku, atatakarramuna ala ibadi, apakah kalian hendak bermurah atas hamba-hambaku? Wa ana akramul akramin, sedangkan aku ini adalah zat maha pemurah dibandingkan pemurah-pemurah lainnya. Ya malaikati asyhadukum anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikat, saksikan ya oleh kalian sesungguhnya aku sungguh mengampuni mereka semua. Yaitu orang-orang yang sholat Jumat, yang masuk dalam catatan malaikat. Tuh, yang nggak masuk nggak dapet ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan dalam hadis Nabi itu dia akan mendapatkan ampunan bainal Jum'atain, selama 1 pekan tuh, dari Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang. Pada yang melakukan satu kehilapan atau kesalahan ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza kulluhu makhsusun fi hadhil ummah wa la nasiba min hadza li sa'iril umamil madiyah. Dan ketentuan ini semuanya ya, mengenai pahala muazin, malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, para malaikat yang lainnya, dan ampun dari Allah untuk pelaksana sholat Jumat ya. Ketentuan ini hanya dikhususkan untuk umat ini saja. Wala nasiba min hadza li sairil umamil madiyah, dan tidak menimpa ketentuan ini bagi selain daripada umat-umat seperti umat-umat terdahulu. Jadi yang cuma dapat ini hanya fasilitas ini hanya Allah berikan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat itu dapat semua hari-hari. Ya. Tapi yang lebih istimewa itu hari Jumat. Umat lain nggak dapat. Luar biasa hari Jumat. Sayyidul Ayyam, pemimpinnya dari seluruh hari. Hari yang penuh dengan keberkahan. Dan juga disebutkan di riwayat juga hari kiamat itu hari Jumat. Cuman Jumat kapan nggak tahu. Wallahu a'lam. Makanya di sini disebutkan qala Syekh Imam Alimul Allama Alimul Millati wad Din Az-Zandusati qala sami'tu Aba Mansur, aku mendengar Aba Mansur Al-Madhkur, beliau menyebutkan ya, yang dulu beliau berkata, a'atallahu ta'ala yaumas sabti li Musa wa li khamsina nabiyyan wa mursalan ma'ahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan hari Sabtu itu untuk Nabi Allah Musa dan juga untuk 50 nabi dan rasul yang menyertainya. Jadi Nabi Musa plus ada juga nabi, 50 nabi dan rasul, 50 rasul lain itu dapatnya hari Sabtu. Makanya yang pernah kita dengar riwayat ya, bagaimana umat Nabi Musa yaitu Bani Israel yang dikutuk menjadi monyet gara-gara mereka itu sudah dikasih tahu sama Nabi Musa hari Sabtu atau hari Sabat. Orang Yahudi sebut sekarang. Nah, hari Sabtu itu mereka harus ibadah, nggak boleh cari dunia. Nah, kalau hari lain monggo dipersilahkan, ya, mau mancing kayak, mau dagang kayak, mau apa terserah, yang penting halal. Tapi hari Sabtu, nggak boleh. Tapi di hari-hari lain, kebenaran mereka ini waktu itu kerjanya nelayan. Ya. Hari-hari lain nggak dapat ikan nggak ada.
nongkrong di pinggir kali Ciliwung dari pagi sampai sore menjelang maghrib kagak ada ikan. Ada. Yang lewat mah sampah mulu. Kali Ciliwung ditongkrongin. Nongkrong di empang, nongkrong di setu, nyerok ikan pakai ini jari, nggak dapet, nggak ada, kosong. Berhari-hari. Akhirnya ada beberapa orang, mungkin 1-2 orang nyoba di hari Sabtu. Padahal hari Sabtu nggak boleh. Hari Sabtu coba, banyak ikan. Ya enggak? Ternyata hari Sabtu dia pada nggak ke puncak, pada ngumpul nih. Hari lain justru mereka ke puncak, nggak ada, kosong. Akhirnya viral dari mulut ke mulut, menginformasikan ke teman-temannya. Rame akhirnya hari Sabtu pada nyerok ikan semua. Padahal hari Sabtu nggak boleh nyari dunia, nggak boleh nyerok ikan, disuruh ibadah. Nah, kan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka melanggar. Nggak ada yang ibadah hari Sabtu. Akhirnya murka Allah, dikutuk jadi monyet. Nah, itu dalam sejarah ada. Ya, dikutuk menjadi monyet. Itu hari Sabtu. Lalu wa'ata yaumul ahadi li Isa wa li khamsina nabiyyan mursalan ma'ahu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hari Ahad untuk Nabi Isa dan 50 nabi dan rasul yang menyertainya. Hari Ahad. Hanya ada kebaktian loh. Ya enggak? Nah, dulu enggak ada yang namanya hari Minggu. Yang ada Ahad. Lihat aja tuh ditanya itu sejarah di republik kita ini loh, nggak ada hari Minggu, dulu adanya Ahad. Ya. Orang di Timur Tengah weekend itu yaumul Jum'ah, hari Jumat itu weekend, libur. Kenapa? Memang lifaru untuk mengeluangkan waktu untuk ibadah. Nah di Timur Tengah sampai sekarang Jumat dan Sabtu itu libur, weekend. Ahad hari pertama kerja. Hari pertama kerja. Ahad itu wahid, Ahad. Isnin 2. Ya enggak? Hari Isnin, Senin, Selasa. Salah satu 3. Hari Rabu dari kata Rabi, Arbi'a 4. Hari kelima Kamis, Khamis 5. Gitu. Jadi hari Ahad itu hari pertama kerja. Kita mah justru Sabtu sama Ahad weekend. Jumat kerja. Akhirnya ibadah Jumat terganggu. Padahal Jumat luar biasa, nanti disebutkan. Jadi hari Ahad untuk umat Nabi Isa dan 50 nabi dan rasul menyertai. Wa ata yaumul Isnin, dan Allah memberikan hari Senin li Muhammadin alaihi wassalam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi 63 nabiyyan mursalan ma'ahu, dan juga untuk 63 nabi dan rasul yang menyertainya. Ya. Hari Senin, makanya hari lahirnya Rasulullah itu hari Senin. Makanya Rasulullah itu setiap hari Senin itu puasa. Makanya ada anjuran sunnah dari Rasulullah puasa Senin dan Kamis. Hari Senin ditanya, kenapa ya Rasulullah kami perlihat antum ini puasa setiap hari Senin? Karena hari itu hari aku dilahirkan, hari itu aku diutus. Hari Senin Allah berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatnya Nabi alaihi salam mi'ata alfa wa la'ba'atu aisuna alfa nabiyan. Karena sesungguhnya nabi itu ya, Nabi alaihi salam, para nabi ini jumlahnya ada 114.000 nabi. 124.000 nabi. 124.000 nabi. Tapi dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal itu ada 224.000 nabi, dan dari 224.000 nabi ini ada 313 rasul. Banyak. Nah lalu wa'ata yaumul thulatsa Sulaiman wa li khamsina nabiyyan mursalan ma'ahu, dan Allah SWT memberikan hari Selasa itu untuk Nabi Sulaiman. Hari Selasa untuk Nabi Sulaiman dan 50 nabi dan rasul yang menyertainya. Jadi 50 nabi dan rasul lainnya ya, termasuk Nabi Sulaiman itu dapat hari Selasa Allah berikan spesial. Wa'ata yaumul arbi'a li Yaqub wa li khamsina nabiyyan mursalan. Allah memberikan hari Rabu itu kepada Nabi Yaqub. Hari Rabu. Arbi'a hari keempat, hari Rabu. Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a. Untuk Nabi Yaqub dan 50 nabi dan rasul menyertainya. Wa'ata yaumul khamis
di Adam alaihi salam wa li khamsina mursalan ma'hu, dan Allah memberikan hari Kamis untuk atau kepada Nabi Adam alaihi salam dan 50 nabi dan rasul yang menyertainya. Salawatullah alaihi ajma'in. Lalu yang tersisa ya. Hari apa yang tersisa? Hari Jumat. Ada. Hari Jumat yang tersisa. Hari Sabtu untuk Nabi Musa, hari Ahad untuk Nabi Isa, hari Senin untuk Nabi Muhammad, hari Selasa untuk Nabi Sulaiman, hari Rabu untuk Nabi Yakub, hari Kamis untuk Nabi Adam. Sisa hari Jumat. Nah, sisa hari Jumat, ya kan? Bersabda Rasulullah SAW, pada berkoyam Jumat lillahi ta'ala, maka sisalah hari Jumat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi SAW bersabda lagi dari Muhammad SAW, ya Rabbi, ma haddu ummati minka. Ya Allah Tuhanku, apa bagian umatku dari Engkau ya Allah? Ya kan? Umatku dapat apa ya Allah dari Engkau ya Allah, bagian dari Engkau ya Allah. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman menjawab, ya Muhammad, yaumul jum'ati wal jannati li. Wahai Nabi Muhammad, hari Jumat dan surga punyaku untukku, kata Allah. Hari Jumat itu punyaku untukku, kata Allah. Surga itu punyaku untukku. Wa ataitul jum'ati wal jannati li ummati. Dan aku berikan hari Jumat yang spesial, sebenarnya ini punyaku, kata Allah, untukku, kuberikan untuk umat. Tuhan, luar biasa. Kuberikan hari Jumat untukmu, untuk umatmu, wahai Nabi Muhammad. Li ummatika, wal jannati li ummatika, dan surga untuk umatmu. Waridai ma'al jum'ati wal jannati hadiyatan lahum, dan ridhoku menyertai hari Jumat dan surga hadiah bagi mereka. Hari Jumat Allah berikan buat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita masuk hari Jumat, jangan dianggap biasa aja. Hari Jumat itu hari yang luar biasa, hari spesial. Perbanyak lagi, tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah, bil khusus membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kalau kita baca salawat. Kita ini baca salawat kepada Rasulullah, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang khusus tugasnya malaikat ini menyampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah. Dan sebut nama kita dan nama orang tua kita. Ya Rasulullah, fulan bin fulan bersalawat kepada engkau. Ya Rasulullah, fulan bin fulan bersalawat kepada engkau. Disebut nama kita dan nama ayah kita, dibawa ke hadapannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini malaikat hari Jumat, weekend dia. Atau bilang weekend, hari Jumat dia libur. Ini malaikat. Kalau hari lain, dia yang menyampaikan salawat. Lalu siapa yang menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah? Khusus hari Jumat, salawat dan salam kita kepada Rasulullah langsung didengar oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bacaan salawat dan salam kita kepada Rasulullah hari Jumat itu langsung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW tanpa wasilah malaikat. Makanya Rasulullah bersabda, "Aktsiru salat aliyya yaumul Jum'ah." Perbanyaklah oleh kalian membaca salawat kepadaku di hari Jumat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri Al-Fakir dan antum semua, menjadi injeksi motivasi di dalam diri kita, dalam jiwa kita, untuk kita lebih menghargai, memuliakan dan memanfaatkan sebaik-baiknya waktu, yaitu hari Jumat yang mulia. Karena Allah berikan khusus kemuliaan hari Jumat ini hanya khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan istiqomah zahiran wa batinan, dan Allah melindungi diri kita. Semoga Allah melindungi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, rumah kita, tempat tinggal kita, kampung halaman kita dari segala macam bala, musibah, keburukan, malapetaka dan bencana, dan dari segala macam wabah, penyakit. Apabila kelak Allah hendak mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah jadikan kubur kita kelak satu tahun dari taman surga Allah, Allah untuk menjadi jinnah, dan mengumpulkan kita kelak bersama baginda besar Muhammad SAW, bijahil Nabi wa bihaqqin Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal
alamin. Apabila ada kata yang salah ucap, salah sikap, salah kata, Allah bagi mohon ampun. Dan pada antum semua mohon dibukakan kembali seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.